Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Agustin dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang dengan NIM PO7124220015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu anatomi panggul, yang kedua anatomi kepala janin, yang ketiga mekanisme persalinan. Selamat menonton. Panggul terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras tersusun atas tulang-tulang dan bagian lunak tersusun atas otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang, 2 buah tulang pangkal paha atau oksoksae, 1 buah tulang kelangkang osakrum, 1 buah tulang tungging oksoksigis. 2 buah tulang pangkal paha atau oskoksae terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada os ilium atau tulang usus, yang kedua ada os ischium atau tulang duduk, dan yang ketiga ada os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pada pinggir atas os ilium tumpul dan menebal disebut dengan crista iliaca. Bagian menonjol yang di depan disebut dengan spina iliaca anterior superior atau sias, dan yang di bawahnya disebut dengan spina iliaca inferior atau disebut dengan CI. Di bagian belakang, pintu atas belakang itu ada spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Tulang duduk atau ischium terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tuber ischiadicum, yaitu pada bagian bawah yang menebal. Pada os ischium ada bagian yang menonjol disebut dengan spina ischiadicum. Lalu ada incisura ischiadica mayor. Bagian ini yaitu incisura ischiadica mayor. Yang di bawahnya itu ada incisura ischiadica minor. Setelah itu ada bagian yang bulat ini disebut dengan bagian foramen obturatorium. Ini adalah acetabulum. Setelah itu ada ramus inferior. Ada ascuf pubis yang menghubungkan antara ramus inferior. Yang terakhir itu ada simfisis pubis. Osakrum atau tulang kelangkang terbagi menjadi yang pertama yaitu promontorium, yang kedua ada foramen sacralis. Yang bolong-bolong ini adalah foramen sacralis. Lumbal kelima terdapat articulatio sacralis. Di belakang ini terdapat bolong-bolong yang disebut dengan foramen sacralis. Permukaan belakang pada bagian tengah terdapat cuat duri dinamakan dengan crista sacralis. Ada yang disebut dengan pintu atas panggul, crista sacralia, yaitu promontorium. Ada linea illuminata atau linea terminalis, dan juga pinggir atas simfisis atau yang disebut dengan ramus. Ada rongga tengah panggul yang termasuk dalam spina ischiadicum. Pintu atas panggul disebut dengan inlet. Pintu bawah panggul, pembatas pintu bawah panggul yaitu simfisis pubis dan arcus pubis. Pintu bawah panggul disebut juga dengan outlet. Anatomi kepala janin terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian wajah, yang kedua bagian tengkorak, dan yang ketiga sutura. Pada bagian wajah yaitu ada os orbita, ada tulang pipi yaitu os zygomaticum,
Tulang hidung disebut dengan os nasal, dan tulang rahang bawah yaitu os mandibularis. Tulang rahang atas atau os maxllaris. Selanjutnya ada bagian tengkorak, ada 2 bagian tulang dahi atau os frontalis, 2 buah tulang ubun-ubun atau os parietalis. Kemudian di belakang ada 1 buah tulang belakang kepala yaitu os occipitalis, dan ada buah tulang pelipis yaitu disebut dengan os temporalis. Selanjutnya bagian sutura. Di sini ada sutura frontalis. Sutura frontalis ini menghubungkan kedua buah os frontalis kiri kanan. Di sini ada sutura sagittalis, yaitu sutura sagittalis menghubungkan kedua os parietalis kanan dan kiri. Di sini ada sutura coronaria. Sutura ini yang menghubungkan os parietalis dengan os frontalis. Kemudian ada sutura lamboidea, sutura yang menghubungkan os parietalis dan os pachyetalis. Anatomi kepala janin juga terdapat 2 ubun-ubun. Ubun-ubun ini terbagi menjadi 2, yaitu ubun-ubun mayor dan ubun-ubun minor. Ubun-ubun mayor ini berbentuk segi 4 panjang, sedangkan ubun-ubun minor ini berbentuk segitiga. Tahap pertama proses persalinan normal yaitu engagement, yang mana engagement ini artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul PAP. Adanya kontraksi, maka kepala janin akan terus turun, disebut dengan descent. Pada waktu kepala janin turun, posisi sagitta seminarisnya sejajar dengan sumbu jalan lahir. Ini disebut dengan synclistismus. Jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka ini disebut dengan asynclistismus. Kemudian, apabila kepala janin mendekati ke arah simfisis, ini disebut dengan asynclistismus posterior. Tahap selanjutnya yaitu fleksi. Ketika kepala janin ini hampir mendekati spina ischiadica dan menyelesaikan dengan jalan lahir, maka kepala janin akan mengalami fleksi. Yang dimana fleksi itu bagian dari dagu mendekati dada janin. Kemudian karena adanya kontraksi, dia akan terus terdorong turun. Karena terhambat dari oksigis, maka terjadilah putaran paksi dalam, karena ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir ibu. Setelah putaran paksi dalam, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Nah, ekstensi ini adalah kebalikan dari fleksi, yang mana tadi fleksi mendekati dada janin, sedangkan ekstensi adalah dagu menjauhi dada. Tahap selanjutnya yaitu terjadinya putar paksi luar. Putar paksi luar ini terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Setelah itu, terjadilah ekspulsi, di mana janin akan lahir seluruhnya. See you!